Ya, dan masih bersama kami, masih di program talk show, dan di segmen ini kami mengundang partisipasi Anda untuk berinteraktif. Silakan saja langsung di line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Baik, kita masih dengan tema yang sama, memasyarakatkan adat budaya Aceh kepada generasi milenial. Nah, tadi sempat terputus bahwa identitas ini akan tetap terjaga seperti apa, karena bangsa yang maju tadi adalah bangsa yang memiliki identitas. Seperti apa ini Pak Jemuri? Ya, seperti kita katakan tadi, sebenarnya ketika kita berbicara umpamanya begini, identitas itu paling mudah kita menyebutnya ketika orang tanya ke kita. Umpamanya Bapak suku apa? Kan kayak gitu. Itu menunjukkan dari sukunya kita mempunyai identitas. Oh, saya adalah orang Aceh. Ketika ditanya, Bapak siapa? Saya adalah orang Jawa. Ini sebenarnya kan menunjukkan bahwasanya kita punya identitas. Ketika kita punya identitas, orang mengenal kita, artinya harga diri kita menjadi ada. Umpamanya bagaimana kalau umpamanya generasi sekarang ditanya, umpamanya ketika anak-anak kita tanya, kamu orang mana? Dia nggak bisa jawab lagi. Ketika dia nggak bisa jawab, saya punya pengalaman anak saya di rumah. Ketika umpamanya kawannya tanya, kamu orang mana? Dia bingung, saya ini orang Olekaring, orang Gayo atau orang mana? Jadi sebenarnya kan ini kan melunturkan identitas, mau tidak mau kita akui dalam keluarga, umpamanya dengan keluarga saya kan. Ketika kita tinggal di sini ditanya, dia nggak bisa jawab lagi. Tapi ketika umpamanya Pak Mulyadi ditanya masih bisa jawab. Tapi anak-anak kita satu saat mungkin nggak tahu jawab, mau dikatakan umpamanya anak saya orang Gayo, bahasa Gayo nggak pandai. Dikatakan orang Aceh, bahasa Aceh juga nggak bisa. Kan ini nih akhirnya kita ini ada sebuah istilah dalam ilmu antropologi itu, akhirnya lahirlah identitas yang dipaksakan. Arti identitas yang dipaksakan, umpamanya seseorang harus mengaku sebenarnya dia nggak tahu sebenarnya identitasnya siapa. Kayak anak saya harus mengaku umpamanya saya orang Gayo, padahal dia umpamanya nggak tahu bahasa, tradisi, nggak tahu lagi kan. Ini sebenarnya yang mau kita katakan ke masyarakat, ini harus kita jaga. Sehingga perkembangan Aceh itu kapanpun dia tetap menjadi sebuah identitas yang kita bisa banggakan kemanapun. Umpamanya kita keluar tetap mengatakan ini. Kemudian di sisi lain, umpamanya di samping umpamanya identitas yang seperti itu, perilaku. Kita ingat umpamanya orang Aceh, banyak orang sebut ketika dia berada di luar daerah, atau ketika umpamanya para penataran kemana-mana, orang umpamanya selalu menyuruh dia menjadi imam. Artinya ini sebuah identitas bahwanya orang Aceh itu di samping adatnya kuat, agamanya juga bagus. Itu orang Aceh dahulu Pak. Kalau sekarang bagaimana? Nah inilah masalah umpamanya ketika kita berbicara milenial kan. Seolah-olah dunia ini seperti yang kita katakan global tanpa batas, sehingga nggak tahu lagi mana orang Aceh, mana orang siapapun, di semua orang akhirnya tampil sendiri, dia tidak punya identitas lagi. Ini yang seperti yang dikatakan tadi, ini kan menjadi hilang. Umpamanya makanan-makanan pun saya sering melihat begini, ketika ada umpamanya acara tradisi adat. Umpamanya, tetapi masakan yang sudah nasional, kue-kuehnya juga umpamanya, padahal yang buat orang Aceh yang begini, tapi karena memang tren seperti yang dikatakan tadi kan, kita hilang dari situ. Ini mungkin yang harus kita kita merujuk kembali, mengkaji kembali bagaimana caranya sekarang ini, karena dalam adat itu sebenarnya tidak ada sebuah pembelajaran. Artinya kalau umpamanya kita panggil anak-anak ke sini, lalu duduk di sini, lalu kita terangkan ini nggak bisa. Sebenarnya adat itu pencontohan. Jadi artinya generasi-generasi tersendiri itu. Ya, lahir tersendiri umpamanya kita melihat orang tua kita umpamanya dan seterusnya. Ini menjadi bahagian dari kehidupannya. Tapi kalau dia ini nanti caranya begini ini yang nggak jalan itu. Karena adat itu tadi kan adalah perilaku yang berlaku di dalam masyarakat, kemudian menjadi kebiasaan yang setiap harinya kita lakukan. Mungkin itu tambahannya. Baik ya, tapi tidak hanya mungkin dari segi makanan saja ya, karena kita lihat di pesta-pesta perkawinan mungkin juga dari segi pelaminan ya Pak ya, sudah hilang ciri khas keacehannya dari suku mana yang ada di Aceh, karena semua sudah nasional, sudah dalam bentuk nasional, dan ini juga mungkin pengaruh tren juga. Nah ini juga mungkin apa nih solusi-solusi karena memang pada acara seperti itulah kita melihat beginilah adat Aceh, beginilah tradisi Aceh saat pesta perkawinan, saat hal-hal ataupun acara-acara besar yang lainnya. Tapi ketika tidak ditampakkan lagi, hilangkah identitas keacehan ini? Bagaimana nih Tepung Mulyadi? Ya, jadi kan kalau acara-acara besar itu kan banyak unsur di sana, banyak hal yang dilibatkan. Di sana ada nilai seninya, di sana ada nilai hiburannya, di sana ada nilai kebersamaannya. Jadi kalau
contoh yang paling dekat seperti perkawinan, itu kan identik dengan pernak-pernik. Ya. Kita punya pelamin dengan motif Aceh. Ini contoh. Kenapa orang lebih suka misalnya memvariasikan? Ada Aceh dikit, ada Padang, ada Jawa, jadi sampai 3 setelan misalnya. Orang butuh variasi, makanya saya bilang dari awal butuh inovasi itulah. Jadi sekarang yang penting kan nilai motifnya, bentuk motifnya tidak hilang. Silakan kreasikan motif Aceh itu sampai 1000 macam. Baik. Mereka seperti itu. Jadi itu tantangannya. Jadi motifnya backgroundnya hitam dulu kan. Sekarang divariasikan, jadi ada yang putih, ada yang coklat, ada yang merah, ada yang hijau. Kenapa? Karena tidak semua orang suka warna hitam. Baik. Nah, ini maka perlu kreasi. Dengan motif ketika orang lihat ini Aceh, ini Gayo. Yang seharusnya seperti itu ya. Itu. Tapi terkadang juga sudah sangat nasional, tidak ada lagi pelaminan Aceh, sudah hilang, Ini tantangan kita. Sudah yang sangat nasional sekali sehingga tidak nampak ini orang Aceh kah Orang yang Aceh atau bukan, ya? ini orang Aceh kah atau bukan ya, Ya, ataupun jadi- kita terkadang berada di Aceh merasa seperti ini bukan adat Aceh ya. Saya berada di mana ini? Motif apa Baik. gitu kan. Makanya ini perlu diinovasikan karena itu kan taste, Iya. rasa. Orang kan ingin ada yang baru. Baik. Yang baru itu tanpa menghilangkan cita rasa itu bisa baru maksudnya. Saya beri contoh begini. Kalau ini kan pelaminan tadi kan berarti motif. Kalau makanan sekarang coba cari makanan Aceh kita ingin makan sehari-hari ada nggak? Contoh dodol, gimana kita makan sehari-hari? Ya. Wajib ada nggak sehari-hari? Iya. Kita mau makan mesekal ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Inilah perlu kreasi saya bilang. Baik. Misalnya kita mencari dodol Dengan rasa yang lain. dengan rasa misalnya divariasikan rasa agak-agak milenial sedikit kan. Anak milenial suka coklat. Rasa coklat. Kan ada dodol Rasa Aceh, rasa kopi. coklat, rasa kopi, Iya. rasa Iya. apa, rasa bandrek. Strawberry dan yang lainnya, green tea nih Pak ya. Nah ini contoh. Kalau ke Jakarta kita bisa dapat dodol Garut misalnya. Dan itu masih ada sampai saat Masih ini. ada. Masih menjadi oleh-oleh Dodol khas misalnya ya. Garut orang beli itu kan diproduksi massal. Sekarang di supermarket di Aceh juga ada dodol Garut. Apa di Aceh nggak ada dodol gitu kan? Baik. Ini contoh saja. Artinya Jadi kalah bersaing dong ini Pak ya. bukan kalah, kita nggak inovasikan. Oke. Kreasikan. Inovasi generasi milenial ini mana ini? Ya, mana nih tantangannya? Bagaimana Iya. cara inovasinya? Misalnya kan makan dodol, kita kan secara tradisional kita kan makan dalam talam, Iya. kan gitu ya? Ya. Taruh dalam talam besar, dipotong, Potong-potong. kayak gitu. Iya. Taruh dalam piring. Ini kan membutuhkan banyak Tidak, tahapan. tidak praktis lagi Iya. gitu ya. Iya. Sekarang zamannya praktis. Iya, itu tahapannya besar ya. Ada perlu pisau, Iya. diangkut, perlu piring kecil. Bisa nggak itu dimodif, dibungkus kecil-kecil, Iya. tanpa mengotori tangan, dimakan dengan praktis sekali makan selesai. Jadi nggak perlu kita harus cari air cuci tangan. Ya, ini contoh saja. Iya. Ini yang dilakukan oleh dodol Garut. Jadi mereka bisa kemas sebesar-besar jempol. Jadi dia kemas dengan balutan yang tidak lengket. Iya. Saya termasuk pengalaman dalam handle banyak rapat. Saya selalu arahkan Iya. sebaiknya jangan taruh makanan yang ke repot. Ya. Kan rapat itu kita pagi-pagi kan masuk kantor rapat meeting. Iya. Makanannya timpan. Contoh aja, ada dodol, ada timpan. Timpannya sekarang kan nggak seperti dulu, Iya. Pak Jamur ya. Kita buka timpan tuh, kita belah, isinya terbelah. Jadi gimana kita makan? Ini gitu Oh, contoh. iya, iya. Nah ini perlu kreativitas. Baik. Bagaimana menyajikan timpan ini nggak akan mengotori. Jadi mungkin perlu modifikasi sedikit. Oke. Ini kan perlu kreativitas. Hal-hal seperti ini yang menjadi tantangan supaya ciri khas kita tidak hilang. Kalau enggak kita akan digerus oleh yang lain. Nanti ada makanan lain yang datang dari mana sekarang yang lebih praktis, lebih menarik, lebih enak. Karena mereka terus inovasikan. Jadi mereka bisa jual ke seluruh dunia. Baik. Yang sebenarnya lidah kita bukan lidah mereka. Sekarang jualan ayam saja, itu KFC bisa jual ke seluruh dunia. Padahal Baik. kita apa kurang ayamnya. Baik. Ya. Tapi mereka bisa inovasikan. Kalau di Indonesia mereka jual ayamnya chicken, rice chicken, ada nasi. Tapi di Arab nggak pakai nasi. Saya lama di Mesir, itu nggak ada nasi pakai ayam di KFC di Mesir. Yang ada roti pakai ayam. Kenapa? Dikreasikan sesuai dengan disesuaikan makanan dengan daerah Daerah. tersebut. tempat. Di Indonesia, oh sekarang ada lagi sop. Mana ada sop di negara lain? Jadi ada nasi, ada ayam, ada sop. Nanti dikreasikan lagi. Ini contoh-contoh inovasi. Tapi intinya kan ayam mereka yang punya. Iya.
resep mereka terjual gitu. Nah, apakah sebagai lauk tambahannya dengan roti kah, dengan nasi kah, ataupun dengan yang lainnya sesuai dengan cara makan mereka seperti apa, ya. Nah mungkin itu yang mungkin harus lahir dari generasi kita, bagaimana mengkreasikan segala hal dari segi makanan, dari segi kesenian, adat dan semuanya harus lebih modern ya. Jangan sampai nanti kita lebih suka rasa punya orang ya, tesnya orang ya. Bagaimana juga kita meningkatkan tesnya keacehan ini juga bisa masuk ke negara-negara luar ya. Jangan hanya negara luar yang masuk ke kita ke Aceh ya. Nah kemudian ini bagaimana juga agar nilai tradisi ini juga tidak luntur, sehingga tadi seperti kata Pak Jamhuri seperti identitas yang dipaksakan ya. Nah ini seperti apa ini? Salah satunya kan memang adanya, apakah dia karena tidak bisa berbahasa ibunya, ataupun kemudian sehingga di mana si anak harus mencari identitas ini? Bagaimana itu Pak Jamhuri? Enggak, ya mungkin begini, kalau kita tambahkan begini kan, sekarang ini kita nggak tahu sekarang umpamanya ketika kita tanya kepada semua orang, mungkin jawabannya nggak tahu lah kayak mana nanti kan, kayak gitu jawaban semua orang. Sekarang ini kan umpamanya di Aceh itu alhamdulillah lah bisa kita katakan umpamanya dari sisi lain keistimewaan Aceh itu kan termasuk bidang adat. Artinya ketika Aceh itu mempunyai keistimewaan bidang adat, lalu umpamanya di dalam keistimewaan itu punya lembaga-lembaga adat. Umpamanya adanya lembaga Wali Nanggro juga lembaga adat, kemudian adanya MAA, umpamanya kemudian adanya Mukim dan seterusnya. Ini kan menyebar di seluruh Aceh. Artinya mereka ini sebenarnya bisa kita katakan mereka adalah ini merupakan tanggung jawab kolektif. Artinya secara kelembagaan kita harus berperan. Umpamanya MAA harus berperan, umpamanya bagaimana membuat sehingga ada nilai-nilai atau standar-standar adat setiap acara. Umpamanya ketika kita buat pelamenan, umpamanya standar adatnya harus jangan hilang. Seperti tadi umpamanya ketika ada makanan, umpamanya harus ada. Saya kadang-kadang melihat daerah lain begini, ketika umpamanya kita pergi ke Padang, itu kita lihat bentuk rumahnya sama semua. Bentuk rumahnya kan ada adat Padang. Umpamanya ketika kita pergi ke Medan, umpamanya di Karo ada. Nampak ciri khasnya. Ciri khas. Tetapi ketika kita umpamanya di Aceh, ini kecuali pergi kita ke kampung, baru ada rumah Aceh. Ini kan sebenarnya kan ini artinya dalam hal yang seperti ini kan kebijakan umpamanya lembaga bisa. Artinya tidak begitu berat lah ketika umpamanya MAA Wali Nanggro mengajak duduk umpamanya ketika berbicara bagaimana umpamanya ini sebenarnya ada ide pada Pak Ibrahim Hasan dulu Pak Mulia. Ketika umpamanya bank apa itu yang di jam dekatnya Mutape, Bank Exim itu dulu umpamanya dibuat dalam motif Aceh, umpamanya itu sudah mulai, tetapi kemudian hilang. Saya pikir ini bisa kita mulai lagi dari identitas tadi, sehingga ketika datang orang ke Aceh ini umpamanya ini tahu dia hal yang paling nampak ciri khas umpamanya dari sisi pakaian udah oke lah umpamanya ketika kita lihat orang umpamanya pakai pakaian ini kita tahu terus ini umpamanya pakai Pak Mulyadi pakai ini kita tahu terus ini pakaian adat Aceh umpamanya motif yang dipakai umpamanya motif ini sudah mulai dikenal orang. Tetapi dari sisi bangunan besar, karena perasaan saya begini, kita merasa rugi betul Pak Mulyadi ketika terjadi tsunami. Artinya tsunami itu seolah umpamanya mengaduk Aceh itu hilang semua sejarahnya. Ini kan merupakan hal yang rugi sebenarnya kita kan. Dan bagaimana kita mengembalikan sekarang ini? Seharusnya kita ketika itu diaduk kita kembalikan lagi ke dasarnya sehingga kita nggak hilang itu. Ini yang kita takutkan. Kenapa seperti yang saya katakan tadi? Karena generasi itu adalah pencontohan. Artinya apa yang dia lihat nanti ini adalah rumah dia. Ketika bentuk rumah dia rumah Aceh, dia akan katakan ke orang itulah rumah Aceh. Tetapi kalau umpamanya bentuk rumah kita sekarang adalah minimalis, lalu dia nggak bisa cerita umpamanya apa bentuk rumah dalam makna tradisi Aceh kan. Ini saya pikir perlu kita beritahu ke generasi yang melalui cara-cara tertentu lah kan. Nah, artinya juga pemerintah harus mencontohkan tadi ya. Nah, mungkin selain pemerintah yang mencontohkan mungkin dalam bentuk bangunan-bangunan fisik, kemudian orang tua ini Pak. Nah, orang tua juga punya peran yang punya andil yang cukup luar biasa ketika harus mungkin dari segi mengajarkan bahasa dulu ini. Karena kan memang bahasa yang pertama sekali didapatkan oleh anak memang melalui orang tua. Nah, ini ceritanya orang tua saya juga sudah sangat jarang mengajarkan bahasa ibu kepada anaknya ini Pak ya. Dan sebenarnya pencontohan yang pertama ketika kita katakan umpamanya, saya teringat nih Pak Mulyadi, ketika umpamanya seorang anak ketika dia umpamanya dilahirkan kan langsung diadzankan.
supaya terdengar dia kalimat thayyibah itu di telinga dia kan. Sekarang mungkin bukan itu yang didengar dulu, HP dulu. Seorang suami katakan ke neneknya, "Bu, cucu nenek sudah lahir." Kan itu dulu yang dia dengarkan. Artinya maksud saya kan itu tadi, pencontohan dari orang tua di dalam keluarga kayak mana berperilaku dan seterusnya, sehingga nanti ketika dia besar, umpamanya ketika dia besar lalu umpamanya masuk dari luar, tapi dia punya jaring. Saya pikir saya sendiri, saya merasa bersyukur ketika saya baru merantau itu tamat SMA. Dari MIN kemudian MSen, MAN saya di daerah. Ada bekal ini Pak ya? Saya hidup dalam masyarakat sekarang ini saya bisa cerita tentang adat karena dulu pernah hidup di kampung. Padahal cuma sampai di usia SMA ya Pak ya? Ya. Dan saya merasa khawatir Pak Mulyadi, ini generasi sekarang. Saya selalu bilang di kampung saya begini. Sekarang ini kan banyak sekali, kita tidak salahkan pendidikan. Banyak sekali anak-anak sekarang tamat MIN atau SD, dia merantau terus masuk pesantren. Umpamanya dari Takengon, umpamanya dari kampung saya, dari Melabuh dia ke Banda Aceh. Di sini kemudian tamat MSen, kemudian tamat SMA, kuliah. Satu saat mereka ini balik ke daerah, menjadi pemimpin di daerah. Budaya akan hilang. Jadi jalan yang paling bagus apa yang harus dikerjakan? Pemerintah daerah itu mutu pendidikan di daerah dia harus diperbaiki sehingga orang nggak keluar. Nah, ini kan besar sekali umpamanya ketika kita katakan umpamanya anak-anak SMP keluar terus. Dia nggak tahu. Memang kita ajarkan agama, bahasa Arab semua diajarkan dan seterusnya, tetapi nilai budaya hilang. Artinya juga pendidikan ini harus ditanamkan muatan lokal, kedaerahannya juga harus lebih kuat, ya. Karena memang anak-anak sekarang di usia sangat dini sekali sudah disekolahkan ke pesantren ya. Jadi ini sangat setuju sekali, memang nilai budaya dari suatu daerah, dari suatu suku itu akan hilang ini. Memang agamanya bagus Pak Nurdin kan, artinya dia belajar agama dan seterusnya. Tapi itu tadi kalau dalam bahasa kita umpamanya hiasan hidupnya nggak ada, tidak cantik lagi indahnya kan. Nah, ini peran siapa juga nih harus kembali menghadirkan nilai budaya ini kepada generasi kita ini? Ya, kalau saya tetap melihatnya umpamanya ini kan ketika kita berbicara pendidikan, ya tidak kita nafikan lagi umpamanya semua lembaga-lembaga yang dibutuhkan oleh orang itu harus disiapkan di setiap daerah. Artinya umpamanya setiap kabupaten kota punya kualitas pendidikan yang bagus sehingga masyarakatnya tidak keluar. Jenjangnya nggak usah tinggi sampai SMA aja. Nanti ketika sesudah SMA kuliah mau kemana aja silakan aja. Sehingga ketika ia masuk ke perguruan tinggi tidak meninggalkan nilai keacehannya itu tetap melekat, tetap dibawa kemana-mana ya. Dan mungkin akan diperkenalkan kepada temannya ya melalui bahasanya, melalui keseniannya, ataupun melalui hal-hal lainnya dari segi makanan dan masih banyak yang lainnya. Nah, tapi menarik juga masih ada satu budaya yang mungkin sangat digemari oleh generasi milenial saat ini, yaitu budaya minum kopi. Nah, ini seperti apa? Tapi pemerintah banyak dukungan juga ya adanya festival-festival kopi. Nah, mungkin seperti apa ini? Apakah ini juga hal yang positif yang dapat kita petik dari budaya minum kopi sehingga menjadi meningkatkan perekonomian? Bagaimana nih Tengku Mulyadi? Di kopi ini kan makanan, minuman. Ini kan yang menu yang disediakan pada warung-warung. Jadi secara ekonomi ini memang bagus. Karena ini melakukan transaksi dari sejak petani menanam kopi sampai kepada penjual. Dan kopi Aceh juga kopi Gayo ya, kopi Gayo dikenal salah satu kopi terbaik dunia. Dan ini sangat banyak masyarakat yang tergantung pada kopi itu. Jadi kalau ikut tren minum kopi, kopi Gayo ini kan dijual ke luar negeri. Jadi kita kan udah jalan kemana-mana, saya banyak negara saya pergi kan di sana dia minum kopi kan model coffee maker gitu kan, tekan tombol keluar. Nama menunya itu bukan lagi Gayo kan gitu, Americano kan gitu, udah punya Amerika kan. Menu di situ ada latte, ada Itali, tidak ada Gayonya. Jadi minum kopi ini kan semua orang minum kopi, tapi Acehnya di mana? Ini berarti Acehnya sekarang udah mulai ada kopi Arabica Gayo kita promosikan, ada menu Arabica Gayo. Kemudian yang saya agak tertarik ketika saya ke Medan itu di salah satu mall itu ada kopi, ada menu Sanger Espresso. Tidak ada di menunya. Ini juga sudah diresmikan ini ya, Sanger ini ya. Ketika Sanger ini kan sudah dipatenkan seolah-olah ya. Istilahnya mungkin agak nge-Inggris itu kan. Identiknya Aceh gitu.
anggur itu apa ya? Itu kopi Aceh, itu khas Aceh. Kita kan mempopulerkan ciri khas kita maksudnya. Nah, kemudian dengan brand Ulek Haring yang kuat, ini kan mendatangkan banyak orang untuk minum kopi. Dan ini melakukan perputaran ekonomi yang cukup besar. Mungkin dari sekian warung di Aceh, mungkin 80%-nya minum kopi. Berarti kan kita coba ukur berapa banyak masyarakat yang melakukan transaksi yang penghasilannya di warung kopi. Kita dukung selagi ini bernilai positif. Nah, jadi cuman dengan kekhususan budaya kita, bagaimana kita menjual di sana. Minum kopi itu kan judul aja sebenarnya. Saya pun kadang-kadang nggak minum kopi, kadang minum teh. Tapi judul aja minum kopi kan. Kopi kita, tapi belum tentu minum kopi. Tapi di sana ada menu. Menu itu di meja ada teh. Teh ada enggak? Enggak ada. Saya baru tahu juga ternyata di Benar Meriah ada teh. Ada teh gayo. Teh ini tinggal Belanda. Ini satu komoditi lagi yang juga harus dikembangkan ini ya. Maksudnya ini kita nggak tahu. Saya baru tahu ketika ada warung gayo di Langsa, dia tawarkan teh. Teh apa nih? Teh redelong. Ada teh, ada. Nah, coba buat. Enak juga rupanya. Ini kan tinggal dikembangkan lagi, meningkatkan ekonomi masyarakat. Kemudian di sana ada juga kalau minum kopi itu kan ada makanan. Ada kue, dulu kan kue ade itu kan sudah nggak diminati. Termasuk saya tidak menyukai kue mungkin ade. Kalau dimodifikasi dengan rasa yang lain, sekarang sudah mulai kan, adenya variasinya ada banyak. Jadi kalau ke mertu kalau nggak beli ade kan sekarang udah nggak salah lewat lah. Dan contoh lain ada keripik sare, kalau dulu kan dibungkus kecil gitu kan. Saya termasuk nggak suka. Nggak beli saya keripik ubi sama ketela. Tapi sekarang wajib beli. Kenapa? Rasanya sudah divariasikan. Ada yang netral, ada yang pakai jagung, ada yang pakai apa lagi gitu kan. Ini contoh-contoh modifikasi. Mungkin kedepannya mungkin lebih dalam bentuk kemasan yang menarik ini ya, packaging yang menarik. Mungkin kan kayak Citatu, mungkin nanti ada nama lain dengan brand apa kan, tinggal dikembangkan aja. Nah mungkin ini tugasnya generasi milenial untuk mengangkat produk-produk Aceh ya untuk lebih dikenal ke mancanegara ya. Jadi dengan cita rasa lokal tapi sudah mendunia ya. Nah ini juga jadi sangat menarik bahwa ayo kita generasi milenial ini jangan hanya menjadi followers seperti kata Pak Tengku Mulyadi, tapi juga harus menjadi trendsetter ya, sehingga menjadi sesuatu yang diikuti dan juga diikuti oleh banyak orang ya, dan ini juga menjadikan budaya Aceh dan juga lebih diminati oleh bangsa luar ya. Ketika orang melihat Aceh itu sungguh unik, sungguh luar biasa, mengapa kita menutup mata dengan budaya kita sendiri ya. Nah pemirsa di rumah, ini juga kami masih akan kembali lagi usai jeda berikut ini.